Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen sekolah. Kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama ada Andika Feraningsih dengan NIM 7101420296. Yang kedua ada Audina Fatimatu Zahro dengan NIM 710142022184. Yang ketiga ada Safitri Desi Rahmawati dengan NIM 7101420228. Dan yang keempat ada Angel Nugraisi Cahyaning Tias dengan NIM 7101420230. Dan yang kelima ada Siti Nurrohma dengan NIM 710142020119. Dan yang terakhir ada Hasna Iqbal Hanafi dengan NIM 7101420298. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang manajemen komponen sekolah. Pertama, pengertian tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah atau school management merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan atau output. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus berpikir sistem, artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Substansi pendidikan di suatu sekolah atau manajemen berbasis sekolah atau school-based management harus berfungsi secara optimal. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi, sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada manajemen tenaga kependidikan. Dalam hal ini terkait guru dan personil, mencakup beberapa hal yaitu yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai yaitu kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Yang kedua, ada penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga sesuai dengan formasi atau lowongan kerja yang tersedia sebagai hasil analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan yang dilakukan sebelumnya, baik jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Fungsi pengelolaan personalia untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja melalui on-the-job training dan service training. Yang ketiga, ada promosi dan mutasi pegawai. Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai mutase, dan promosi dengan kecakapan dan kemampuannya. Dan yang kelima, kompensasi, yaitu berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para karyawannya atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dikontribusikannya kepada organisasi. Selanjutnya, yang keenam, pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pemberhentian oleh permohonan sendiri, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, pemberhentian sebab lain-lain seperti pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, hilang, habis menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang, serta mencapai batas usia pensiun. Yang ketujuh, penilaian pegawai. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik atau murid, dari awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data presensi dan rapot peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah. Menurut Sutisna dalam Mulyasa 2002 ada 3, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid, bimbingan dan pembinaan disiplin murid. Selanjutnya, yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh kepada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah.
Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Manajemen berbasis sekolah memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah. Sumber dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, 2. Orang tua atau wali atau peserta didik, dan masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Dan yang kelima adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan tidak dapat terlepaskan dari faktor sarana prasarana yang dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, proses belajar, dan mengajar. Manajemen sarana prasarana bertujuan agar dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid untuk berada di sekolah. Demikian pula, tersedianya media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan materi dan pelajaran yang sangat diperlukan manajer pengelola pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang keenam adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan orang tua atau wali murid serta masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Sekolah dan orang tua atau wali murid memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Ghaffar dan Mulyasa, beliau menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan orang tua atau wali murid bertujuan untuk antara lain. Yang pertama, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Yang ketujuh ada manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan yang dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya di dalam kelas. Dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar secara individual. Yang kedua ada kesehatan, menyediakan UKS atau usaha kesehatan sekolah yang mana badan kesehatan ini akan membantu untuk membangun mewujudkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Yang ketiga ada keamanan, jelas harus ada keamanan, karena ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para peserta didik dan para substansi sekolah. Yang kedelapan atau yang terakhir ada manajemen waktu. Jelas, dengan semboyan waktu adalah sesuatu yang berharga tanpa mengetahui berapa harga waktu itu dijual. Oleh sebab itu, disiplin waktu sangat dibutuhkan di dalam sekolah, baik itu penerapan pada substansi-substansi agar para peserta didik dapat menerima contoh yang baik dalam pemanfaatan waktu. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pemimpin dalam memerankan sifat seorang pemimpin bertumpu pada partisipasi aktif semua anggota sekolah yang akhirnya akan memunculkan keberhasilan dari seorang pemimpin. Tujuannya antara lain menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat mengimplementasikan, mengembangkan, memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Sekian pemaparan materi mengenai manajemen komponen-komponen sekolah dari kelompok 4. Banyak salah kata kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.